Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat tentunya ya. Meskipun di hari Sabtu, di sini teman-teman sudah memilih untuk bergabung di acara kita, yaitu Weekend Sharing Digital Marketing. Tentunya teman-teman memiliki semangat yang luar biasa. Semoga di pertemuan kita hari ini, di sesi Digital Marketing Weekend Sharing, teman-teman akan belajar banyak tentunya dari mentor yang berpengalaman dari Weekend Sharing, dari Wishare Academy maksud saya. Oke, baik, sebelum kita mulai mungkin akan lebih baik ya kalau misalnya saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Muhammad Nur Khozin. Pada sesi kita hari ini saya akan membersamai teman-teman sebagai MC. Jadi kurang lebih selama 1,5 jam mendatang kita akan belajar bersama terkait dengan digital marketing, sehingga teman-teman silakan bisa disiapkan posisi terbaiknya karena kalau makanan nggak mungkin ya, teman-teman kan masih berpuasa hari ini. Jadi silakan bisa disiapkan posisi terbaiknya. Semoga nanti bisa enjoy ketika mengikuti sesi ataupun materi yang disampaikan oleh mentor kita. Begitu. Dan mungkin sedikit sebelum kita masuk ini ya, ada ingin saya sampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Mohon untuk izin share screen teman-teman. Oke, sudah tertampil ya? Udah. Oke, baik, terima kasih. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui, kita akan, bersama-sama belajar terkait dengan digital marketing sampai pukul 12.00 dan untuk susunan acaranya adalah sebagai berikut. Kemudian mungkin sedikit dari Future Academy. Oke, baik. Itu tadi adalah video singkat terkait dengan Wishare Academy. Jadi, Wishare Academy itu apa? Yaitu adalah suatu platform berbagi pengetahuan yang berfokus untuk penyediaan layanan training ataupun pelatihan, terutama pada skill digital. Jadi, teman-teman bisa mencari tahu di sosial media platform kami memiliki serangkaian banyak event ya, baik itu weekend sharing seperti yang teman-teman saat ini ikuti, ataupun yang beberapa webinar. Jadi, kami memiliki visi Together Empowerment untuk memberikan ruang untuk berbagi pengetahuan dan teman-teman untuk belajar khususnya pada topik digital skill. Dan kami telah memiliki milestone yang cukup panjang sejarahnya mulai tahun 2019 yang diinisiasi sebagai komunitas, sehingga pada tahun 2022 kami sudah mulai mengembangkan bisnis kami menjadi sebuah organisasi profesional yang menawarkan professional training terkait dengan topik pada skill digital. Dan kami sudah menyelenggarakan berbagai macam jenis program, terutama kita sudah menyelenggarakan 3 bootcamp program, baik itu dalam bidang DevOps Engineering, kemudian pada bidang data analis, dan juga setelah menyelenggarakan sudah diikuti oleh lebih dari 1.500 mentee atau peserta. Adapun bentuk program atau layanan yang kami tawarkan ada 3 bentuk berupa talent as a service, training as a service, ataupun talent as partner. Sedangkan akademi programnya kita ada 3 jenis, yaitu bootcamp selama intensif 3 bulan dalam bentuk ataupun topik yang beraneka macam, kemudian juga sharing berupa workshop atau yang teman-teman saat ini ikuti, yaitu weekend sharing. Sedangkan yang selanjutnya adalah dalam bentuk courses, sehingga teman-teman bisa belajar mandiri melalui platform yang sudah kami miliki. Kenapa teman-teman bisa memilih Wishare Academy sebagai platform untuk belajar pada topik digital? Karena kami memiliki mentor yang sangat berkompeten, materi belajarnya disesuaikan dengan kebutuhan, kurikulum tentunya up to date, dapat berkonsultasi langsung dengan mentor kapanpun, secara personal ataupun grup, serta teman-teman juga bisa mempelajari seluruh materi sudah melalui platform yang sudah kami develop, begitu. Jadi semua aktivitas kegiatan belajar, kemudian materi pembelajaran sudah dimasukkan ke dalam learning material dalam platform yang sudah kami miliki.
Dan tentunya kami sudah bekerja sama dengan banyak klien, baik itu universitas ataupun perusahaan enterprise begitu, sehingga kualitas dari layanan kami sudah tidak diragukan lagi. Oke, sebelum kita memasuki sesi materi atau sesi utama dari sesi kita hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit aturan dari webinar yang perlu teman-teman patuhi ya. Yang pertama, silakan teman-teman bisa datang tepat waktu, tentunya sudah datang tepat waktu. Tapi kalau misalnya masih ada teman-teman di luar sana yang masih belum bergabung, silakan bisa diingatkan. Kemudian mohon untuk bisa menyalakan kamera pada sesi webinar agar kita bisa terjalin interaksi yang baik antara mentor dengan teman-teman semuanya. Berpartisipasi aktif, kemudian mohon untuk bisa mematikan mic di luar sesi diskusi agar bisa tidak mengganggu jalannya proses webinar. Kemudian jika teman-teman ini bertanya, nanti bisa memilih fitur raise hand. Kemudian mohon untuk menjaga kerahasiaan dokumen, terutama materi, dan nanti di akhir silakan teman-teman bisa mengisi link presensi dan feedback yang menjadi bahan konsiderasi kami untuk mengeluarkan sertifikat digital yang akan kami berikan kepada teman-teman semuanya. Oke. Tadi seperti yang teman ketahui juga di poster ya, kita akan memberikan giveaway untuk setiap sesi weekend sharing. Bagaimana? Jadi kita akan memberikan giveaway berupa cashback sebesar 20.000 untuk biaya pendaftaran mini course digital marketing yang akan kami berikan kepada 2 orang pemenang. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Teman-teman silakan mohon bisa dicatat ya, mungkin di screenshot biar nanti tidak terlupa. Jadi silakan teman-teman untuk giveaway, peserta adalah yang tentunya sudah mendaftar, kemudian wajib memfollow akun IG Wisher Academy. Ini untuk giveaway ketentuan yang pertama, giveaway 1 ya. Kemudian mohon untuk teman-teman tidak memprivate akun IG-nya, karena kenapa? Karena kami akan meminta teman-teman untuk share kesan dan pesan dari proses berjalannya webinar pada hari ini. Jika ketika nanti teman-teman men-tag akun Wisher Platform, begitu jika akun teman-teman di private, maka nanti tidak bisa kami deteksi, sehingga kami tidak mengetahui kesan dan pesan dari teman-teman semuanya. Dan pemenang akan dipilih secara random melalui random picker dan akan diumumkan maksimal 1 kali 24 jam. Dan jika sudah nanti akan kami buatkan untuk postingan siapa yang memperoleh giveaway, mohon untuk teman-teman bisa menghubungi. Sedangkan giveaway yang kedua, jika teman-teman aktif begitu bertanya terutama dalam sesi webinar hari ini, teman-teman akan terpilih secara acak juga melalui random picker untuk tadi cashback sebesar 20.000 untuk mini course yang akan kita selenggarakan. Jadi mini course itu apa? Mini course adalah kelanjutan dari sesi webinar kita hari ini, teman-teman. Jika teman-teman sudah memang tertarik terkait dengan digital marketing, tentunya nanti akan memperoleh kesempatan untuk bisa mengikuti mini course, nanti akan saya sampaikan di akhir sesi. Oke, tentu teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mengikuti webinar kita hari ini. Dan sebelum itu mungkin saya tampilkan terlebih dulu profil pembicara kita hari ini, teman-teman. Jadi beliau adalah Mas Heri Setiawan, tentunya adalah mentor dan praktisi profesional di bidang digital marketing, seorang entrepreneur dan digital marketer, sudah mengelola brand Digima Rekno Agency, juga kepala sekolah di Jogja Digital Academy, konsultan digital marketing, pelaku usaha brand owner, serta mentor dokter mobil Digital Academy. Luar biasa kan profil dari mentor kita hari ini, teman-teman. Silakan bisa di screenshot, dan tentunya pastinya kualitas dari materi ataupun nanti yang akan disampaikan pada weekend sharing ini dan mini course nantinya akan sangat luar biasa. Jadi jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan untuk bergabung di mini course juga ya. Oke. Baik. Mungkin itu tadi adalah sedikit perkenalan dari serangkaian weekend Wisher Academy, kemudian juga mentor kita hari ini. Dan kita akan memasuki sesi utama pada webinar hari ini. Mungkin kita bisa menyambut terlebih dahulu Mas Heri Setiawan. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, halo Mas Yosin dan teman-teman Selamat semua. pagi. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Udah semangat juga ya Mas ya untuk mengisi teman-teman semuanya ya. Nggak telat sahur soalnya tadi. Ya. Oke, baik. Saya tidak ingin mengambil waktu terlalu banyak dari waktu Mas Heri. Mungkin bisa saya langsung persilahkan ya ke Mas Heri. Silahkan Mas Heri bisa menyampaikan materinya. Siap. Terima kasih Mas Yosin. Ini saya langsung ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini boleh interaktif ya nih. Ini saya langsung share screen untuk pembukaan kali ya. Sebentar.
Oke. Apakah sudah masuk? Sudah Mas Heri, aman. Oke, siap. Sebenarnya terima kasih sekali bagi WeShare Academy ya atas undangannya untuk mengisi kegiatan hari ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa ketemu sama teman-teman peserta, ada berapa 200-an ya, 200-an sampai 300-an dari berbagai macam profesi dan kebanyakan mahasiswa kayaknya yang saya cek gitu. Tapi ada juga dari perusahaan juga. Nah, mungkin nanti saya mau izin pada teman-teman untuk sharing beberapa pengalaman saya dalam mengelola digital marketing dan pengalaman-pengalaman yang lain mungkin nanti yang sesuai dengan materi yang akan kita pelajari bersama hari ini gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi, kita bisa tanya jawab gitu dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin hari ini saya ada beberapa slide untuk teman-teman kita belajar bersama. Intinya kita belajar digital marketing ya. Oke, langsung saja. Tadi sudah perkenalan, nggak perlu diperkenalkan kembali. Mungkin yang perlu saya sampaikan, Mas Heri ini siapa sih gitu ya. Jadi dulu mengawali digital marketing sebenarnya zaman itu 2008 ngeblog gitu, ngeblogging. Kalau zaman itu masih lomba-lomba gitu ya. Nah, alhamdulillah ada sedikit harapan karena dapat juara waktu itu gitu di kabupaten, jadi kayak menambah kepedean gitu. Karena ini kebanyakan mahasiswa ya. Nanti kita boosternya itu adalah pengalaman sebenarnya. Terus setelah itu mungkin aktivitas pertama di dunia digital marketing itu jualan follower ya, jualan follower. Masih mahasiswa waktu itu. Terus setelah itu pernah mencicipi dari buzzer juga sebenarnya, tipis-tipis gitu. Jadi mungkin nanti dari kristalisasi pengalaman-pengalaman saya nanti yang akan saya sampaikan hari ini gitu. Langsung saja. Oh, ini masih ada masih ada kenarsisan saya yang tak sampaikan di sini. Sorry teman-teman, memang orangnya kayak gini ya. Jadi beberapa experience saya, pengalaman saya tahun kemarin membersamai Jackpreneur, punya dinas DKI Jakarta, ada 400-an UMKM yang ya saya ngisi di situ lah gitu, ngisi di situ terus untuk jadi mentor juga selama setahun itu semacam itu. Terus ini kegiatan di Jogja dan sekitarnya gitu, ngisi di dinas, ngisi di Jogja Digital Academy, terus ngisi private juga untuk digital marketing. Tapi tenang aja teman-teman, nanti hari ini tuh sebenarnya kalau teman-teman bisa nangkep itu semua tuh hal-hal yang lain tuh bisa terlampaui lah gitu, bisa terlampaui. Artinya nanti ada kelas juga dari WeShare. Sebenarnya kalau materi ini bisa memperhatikan dan bisa nge-mappingnya, wah ini aja udah menghasilkan insya Allah. Tapi nanti apalagi kalau ikut kelas WeShare selanjutnya ini. Tapi sebelum masuk ke sana kita akan masuk ke materi. Jadi nanti yang ingin saya sampaikan yang pertama itu apa itu digital marketing. Terus kemudian apa saja tipe dari digital marketing. Terus bagaimana nih kita belajar digital marketing. Terus mungkin ada juga karir digital marketing gitu ya, karirnya seperti apa dan segala macamnya gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi mungkin kita ngelihat yang lebih luas dulu, kita ngelihat landscape dari dunia digital saat ini gitu. Nah ini tadi saya dapat datanya baru sampai Januari ini jumlah pengguna internet di Indonesia itu hampir mencapai 2.012 gitu. 212 juta pengguna internet di Indonesia. Ini angka yang fantastis dan luar biasa sebenarnya. Nge-grab 1 juta aja bisa jadi customer jenengan udah luar biasa banget kan. Itu
baru sekian persennya. 1000 aja udah lumayan gitu. Jadi sebenarnya kita tuh ada di tempat di mana market itu gede banget gitu. Orang luar aja mempenetrasi market kita. Nah, apalagi kita nih gitu. Sebenarnya peluangnya masih banyak banget. Jadi ini data yang saya ambil dari dataindonesia.id. Data ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Apalagi bocil-bocil aja sekarang udah punya HP ya. Jadi pertambahannya semakin meningkat gitu. Oke. Nah, Indonesia termasuk dalam 13 ranking dunia dalam dunia internet. Jadi begitu cepat dunia internet di Indonesia. Mungkin salah satu contohnya yang saya dengar dari teman-teman yang punya platform itu, misalnya contohnya TikTok gitu. TikTok itu untuk membuat program-programnya mereka tes pasar dulu di Indonesia sebelum mereka jual ke market Eropa, market yang mana gitu. Mereka ngetesnya di Indonesia. Kenapa? Karena kita memang jadi market yang gede di dunia gitu. Jadi growing-nya aja 13 besar gitu. Terus spend orang untuk ada di internet itu berkisar antara 7 jam 59 menit rata-rata ya. Ada mungkin di sini yang lagi nganggur gitu 24 jam mungkin ya. Tapi enggak mungkin. Rata-rata segitu gitu, rata-rata segitu. Terus dan nomor 1 konsumsi media itu dari handphone gitu, di dunia ya, di dunia. Jadi peluangnya sangat besar sekali kalau kita mau melihat ini. Nah, mungkin ini biasanya kalau di webinar digital marketing dikasih tahu kayak gini ya. Jadi kita tuh hidup di era perubahan media gitu. Dari media yang konvensional, mulai dari radio, dari koran, dari televisi, itu kita berubah dengan cepat menjadi media internet gitu. Yang dulunya dengerin musik cuma di radio misalnya kayak gitu, sekarang dengerinnya di Spotify gitu. Kita nonton film di TV itu atau di bioskop, kita bisa dengan mudah langganan Netflix gitu. Karena banyak yang promo ya di Twitter biasanya ya gitu. Jadi begitu mudahnya kita mengakses internet hari ini karena semakin murah juga gitu. Semakin murah data internet, semakin banyak juga orang yang mengkonsumsi internet itu. Jadi kalau di dunia marketing mulai dari misalnya kalau yang sangat ini masang baliho gitu ya. Masang baliho itu media yang konvensional sekarang beralih ke digital ads dan segala macamnya gitu ya. Jadi perkembangannya sangat drastis sekali gitu. Nah, kalau di dunia e-commerce sendiri ini datanya. Jadi ini aja mungkin ya. Nah, langsung di sini. Jadi transaksi e-commerce di Indonesia ini di tahun 2012 ini datanya yang udah fixnya ya, itu di angka 108 triliun. Triliun itu. Duit semua itu gitu. Terus dari IDE prediksi transaksi e-commerce 2023 ini mencapai 700 triliun. Jadi luar biasa sekali perputaran uang di dunia e-commerce saja ini baru e-commerce ya, baru e-commerce gitu. E-commerce yang terdaftar, banyak e-commerce yang nggak terdaftar gitu. Jadi kita masih punya peluang, kita punya market yang sangat besar sekali gitu untuk menciptakan peluang-peluang di depan sana juga gitu. Oke, ini sebelum nanti kita masuk ke materi tak kasih satu case aja ya. Saya kasih satu case ini salah satu brand saya yang tak bikin gitu. Sebelumnya sebenarnya saya udah punya brand yang sama gitu, produk yang sama tapi brandnya berbeda gitu. Ini kalau teman-teman udah paham gimana penerapannya, jadi saya baru posting di satu grup saja
saya dapat pemesanan 300 liter lebih. 300 liter itu satu botolnya seliter ya. Itu satu botolnya saya jual 85.000 gitu. Terus saya modalnya cuma apa? Konten ini, foto ini, dan foto bibi saya yang lagi megang ini. Gitu. Udah, itu doang. Jadi sesimpel itu, terus langsung saya aktivasi karena saya udah riset dulu siapa ya, ke grup yang mana ya, market yang seperti apa ya, terus bahasanya seperti apa ya. Makanya dengan nge-share di satu grup aja udah segitu. Nah, itu gambarannya ya, itu gambarannya gitu. Mungkin nanti kita akan langsung masuk. Nah, ini kita nggak bisa lepas dari sini kalau kita membahas soal digital marketing. Kita membahas soal siapa sih yang pengen kita menangkan di dunia digital marketing tuh. Ini kalau mungkin teman-teman menjawab di dalam pikiran atau di dalam hati, siapa kira-kira yang kita menangkan ketika kita melakukan digital marketing? Yang kita menangkan adalah customer kan, gitu. Bukan kompetitor, bukan siapa-siapa. Jadi customer kita menang atas customer sehingga dia mau beli di tempat kita, gitu. Keputusan untuk beli itu variabelnya banyak. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, salah satunya adalah produknya sendiri. Dari pricing produknya, dari placement-nya produk alias alamatnya di mana sih produk itu penting sekali sebelum nanti kita mengaktifasi digital marketingnya. Gitu. Nah, digital marketingnya itu ada tempatnya ya, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di YouTube, ada di Pinterest dan lain sebagainya gitu. Itu tempatnya ya, placement-nya gitu. Nah, untuk kegiatannya gimana? Kegiatannya ada SEO. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar kayak gitu ya. SEO gitu. Ada SEM, search engine marketing. Ada online review, referral gitu ya. Ada influencer marketing, ada affiliate marketing, ada email marketing, ada Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, LinkedIn, Marketplace Ads, dan lain sebagainya. Kelihatannya kayak banyak banget ya, tapi emang kita setidaknya harus memahami bagaimana fundamentalnya. Nah, dalam prosesnya ini yang tak taruh di tengah ini, yang gambarnya sedikit agak naik ke atas itu, itu ada CRM-nya seperti apa, terus digital payment sistemnya seperti apa, ini dalam prosesnya ya. Terus delivery sistemnya seperti apa, customer service manajemennya seperti apa, terus loyalty management dari customer itu sendiri seperti apa. Jadi itu dalam prosesnya ya. Nanti kita akan bedah satu persatu. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan awal, apa itu digital marketing? Nah, ini kalau kata Wikipedia itu yang di tengah itu ya. Jadi digital marketing adalah salah satu komponen aja untuk membantu pemasaran produk maupun service lewat digital teknologi gitu ya. Kalau saya menyingkatnya, ini jadi kegiatan marketing yang terencana agar customer memilih produk kita untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatannya adalah secara digital. Kegiatan marketingnya adalah secara digital. Gitu. Ada banyak ada banyak arti dari digital marketing itu sendiri, bisa cari definisinya masing-masing teman-teman di internet itu. Pada intinya ya kita akan menemukan calon customer kita baik di service kita maupun produk kita gitu ya. Nah, intinya kan seperti ini ya gambarannya. Kita menarik si calon customers gitu. Oke. Step by step-nya gimana Mas Redi? Nah, jadi step by step-nya seperti ini, marketing funnel. Ini yang wajib teman-teman ketahui gitu. Ini adalah fundamental dasarnya sebelum nanti memulai hal-hal teknisnya gitu. Ini yang mungkin teman-teman pernah dengar dan mungkin teman-teman pernah pelajari juga gitu ya. Karena ini umum. Nah, ini saya akan coba membantu untuk nge-mapping ini secara marketing itu seperti apa, digital marketing seperti apa. Yang pertama, corong paling atas adalah awareness-nya ya.
kesadaran akan merek itu gitu. Jadi mungkin sebelumnya saya nggak tahu WeShare Academy, tapi ketika saya melihat bahwa dia punya Instagram, dia promo di mana-mana gitu, akhirnya saya tahu gitu WeShare Academy gitu. Kayak gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita butuh yang namanya ngasih tahu kepada customer bahwa kita ada gitu. Intinya seperti itu, kita ada gitu. Sifatnya awareness. Terus consideration ya. Setelah itu orang tuh mempertimbangkan. Kuncinya apa namanya? Orang mempertimbangkan seperti apa Mas Edi? Orang mempertimbangkan itu biasanya mereka akhirnya mencari gitu ya. Mencari nge-search secara organik. Setelah terpapar iklan, setelah terpapar mungkin promo atau di Instagram atau di Facebook atau di manapun itu, Twitter, itu misalnya, orang akan mencari secara organik. Makanya dia akan ngetik, oh WeShare itu apa sih gitu. Oh, misalnya di Jimarekmo itu apaan sih gitu. Dan segala macamnya. Mulai baca-baca sosial medianya, blognya, dan segala macamnya. Gitu. Setelah itu dia coba uji coba nih, konversi nih. Tahap selanjutnya konversi. Dia untuk campaign-nya itu sudah awareness-nya udah keterima oleh dia bahwa ada produk itu atau jasa itu. Setelah itu dia nyari gitu. Nyari itu kalau di bahasa yang lain adalah mempertimbangkan gitu. Oh, ada produk ini, ada produk B, ada produk C gitu. Terus habis itu dia coba deh aku ngambil produk ini. Ini tuh udah konversi ya gitu. Jadi dia coba untuk dia udah tertarik atas produk itu gitu. Terus setelah itu aktivasi ya. Jadi dia istilahnya tuh membeli atau booking atau langganan gitu. Itu apa call to action, aksinya apa gitu. Setelah ada konversi dia melihat-lihat dan dia mencoba, akhirnya dia mulai booking nih, mulai langganan gitu. Setelah itu selanjutnya adalah loyalty ya. Jadi nanti di dalam prosesnya kita bisa ngasih sistem member, poin belanja, dan lain sebagainya. Gitu. Terus setelah itu kita masuk ke tahapan advokasi atau review dari produk itu sendiri. Gitu. Dari produk ataupun dari jasa. Gitu. Nah, saya sebutnya ini biasanya share juga ya. Gitu. Jadi orang tuh nge-review tuh kadang di platformnya, kadang di sosial medianya dia sendiri. Gitu. Itu step-stepnya. Nah, kenapa nih digital marketing nih sangat oke untuk kita lakukan di dalam aktivitas bisnis kita ataupun nanti menunjang karir kita gitu. Yang pertama karena kita bisa hyper target ya. Jadi kita bisa mentarget target audience yang spesifik, yang bagus, yang potensial gitu. Dengan data yang ada di dalam internet. Ini belum tentu kita bisa dapatkan ketika kita marketing secara offline gitu atau secara apa namanya konvensional gitu. Misalnya meskipun ada cara tersendiri di TV atau di radio atau dimanapun itu gitu untuk mencari target audiens dan untuk menganalisa itu, tapi online ini lebih mudah dan lebih gampang dalam kita men-scale up target market yang akan kita sasar gitu. Jadi itu keuntungannya kenapa kita menggunakan digital marketing gitu. Terus terukur ya, kita bisa nge-tracking nih dan kita bisa menganalisa nih sejauh mana brand kita, produk kita diterima oleh pasar, sejauh mana produk kita dibeli oleh pasar, siapa sih yang kadang tujuan di awal tuh nggak sesuai dengan hasil analisa kadang gitu, tapi itu bisa terukur gitu ketika kita menggunakan digital marketing gitu. Karena ada tools analisa juga
yang bisa kita, yang ada di luaran sana yang bisa kita gunakan gitu. Terus selanjutnya kita bisa interaksi ya, interaksi dua arah gitu. Kalau media konvensional, TV ataupun radio gitu, kita tidak bisa interaksi dua arah ya, gitu. Mungkin bisa interaksi kalau by phone gitu misalnya kayak gitu. Gitu. Tapi lebih mudah lagi ketika kita menggunakan digital marketing karena kita bisa membuka kolom komentar, kita bisa membuat review, kita bisa saling bertukar ide di sosial media dan segala macamnya gitu. Terus selanjutnya kita bisa efektif cost ya. Jadi ini sangat oke banget bagi bisnis yang masih small gitu, small business gitu. Apalagi orang yang sudah punya biaya untuk mengiklan dan segala macamnya. Bahkan ada di depan saya ini saya lagi di ruangan kerja itu, ada orangnya di depan pernah ngiklan tuh 1.500.000 ya Pak. Dapatnya berapa Pak? 60-an. 60-an. 60-an gitu. Modalnya sudah 500 gitu. Dan case-case semacam itu tuh banyak banget. Case-case semacam itu tuh banyak banget gitu. Saya juga beberapa kali mengunjungi tempat teman-teman saya gitu, di mana mereka tinggal di rumah, tapi mereka punya CS yang work from home gitu ya. Misalnya ada 8 orang, ada 10 orang gitu, dan dia mengkonsolidasinya dari rumah aja gitu. Dan perputaran bisnisnya lumayan juga hitungannya gitu. Terus kemarin saya baru ke Bantul, saya kebetulan ini lagi di Bantul tinggalnya, nggak jauh dari sini, 10 menitan kali ya, ada toko yang FYP di TikTok gitu, sehari bisa orderannya tuh sesepi-sepinya katanya, sesepi-sepinya itu 1.000 orderan. Gitu. Sesepi-sepinya itu 1.000 orderan. Itu dari rumah loh. Mungkin kalau itu perusahaan itu saya nggak kaget itu kalau seperti itu. Cuman banyak case-case semacam ini dengan effort dan juga dengan cost yang sangat minim tapi bisa memberikan impact yang luar biasa gitu. Termasuk seperti saya yang nge-share di grup itu, saya bahkan nggak pakai cost sama sekali itu. Saya nggak pakai cost sama sekali. Ya cost-nya adalah saya membuat produk itu, terus bikin desain dan segala macamnya. Yus, saya cuma modal itu aja gitu, terus saya share gitu. Jadi itu menggambarkan bahwa digital marketing itu sangat efektif asalkan kita tahu caranya ya, asalkan kita tahu caranya. Oke, next. Ini beberapa tipe dari digital marketing. Yang pertama ada search ya. Jadi si calon customer kita atau pelanggan kita itu nge-search kita di misalnya di Google gitu, atau di Instagram atau di TikTok, kan sekarang banyak nyari referensi dari TikTok ya. Jadi orang nge-search gitu. Itu tipe digital marketing yang pertama gitu. Tipe digital marketing yang kedua itu sosial media. Sosial media tentu saja pasti teman-teman di sini sudah punya sosial media gitu. Karena ada, kalau nggak punya harus bikin sekarang karena wajib memfollow WeShare itu nanti untuk ngasih testimoninya. Terus tipe selanjutnya adalah alias apa hal yang dilakukan adalah konten gitu. Konten itu masuk dalam digital marketing. Terus selanjutnya adalah email marketing atau bahasa UMKM-nya sebaran gitu. Terus ada juga paid ads ya atau pay per click dan segala macamnya gitu. Oke. Ini sebentar. Kita akan mengidentifikasi marketing channel-nya. Ini Mas, tadi kita placement-nya di mana harusnya gitu. Kita identifikasi dulu gitu. Kita identifikasi dulu. Jadi yang pertama ini adalah marketing channel yang kita punya sendiri gitu. Yang kita
olah sendiri, yang kita kelola sendiri gitu. Jadi misalnya adalah website gitu. Kemudian sosial media channel kita. Terus email kita ya, email newsletter kita gitu. Terus blog kita, terus e-books misalnya seperti itu, terus semacam itu. Jadi itu adalah channel marketing yang kita yang ngatur sendiri gitu. Kita sebagai ownernya gitu. Terus selanjutnya marketing channel selanjutnya adalah paid ya, di mana kita membayar atas data yang diberikan oleh platform gitu. Misalnya boosting sosial media baik di Instagram, di Facebook dan segala macamnya. Jadi kita membayar data yang dipunya oleh sosial media itu gitu. Terus yang selanjutnya dari ini yang sangat kita tidak bisa atur sekali ya, kita tidak bisa atur sekali, makanya muncul buzzer gitu. Muncul buzzer adalah ini biasanya example-nya misalnya online review and ratings gitu misalnya gitu ya. Rating itu dulu kan kita nggak bisa ngatur rating kita sendiri, biasanya calon customer akan memberikan rating kepada kita gitu ya. Tapi di dalam case-case yang lain itu makanya muncullah buzzer gitu untuk memberikan juga rating dan segala macamnya. Terus media coverage ya untuk online publisher gitu, misalnya sosial media dari orang lain gitu. Jadi ada hal yang bisa kita atur secara penuh, ada hal yang setengahnya kita bisa atur, ada hal yang tidak bisa kita atur gitu. Itu mappingnya kira-kira seperti itu. Gitu. Terus, tapi apakah ini nggak bisa kita atur? Ya bisa aja, selama kita kita kuat di bagaimana menganalisa, terus bagaimana kita memutuskan media-media apa saja, dan terutama branding kita ya, branding dari produk ataupun dari personal branding kita sendiri gitu. Selanjutnya, oke, kita masuk ke spesifik materinya. Ini saya mohon diingatkan kalau nanti sampai ini ya Mas ya, sampai kelamaan gitu. Yang pertama SEO ya. Mungkin teman-teman pernah dengar, mungkin teman-teman sudah pernah belajar dan segala macamnya. Saya akan nge-review ini. Apa itu SEO? Jadi SEO itu sebenarnya proses optimizing website secara organik agar kita mendapatkan ranking di search engine page-nya ya, search engine result page-nya gitu. Misalnya ini saya kasih contoh, ini websitenya perusahaan bos saya dulu. Ini misalnya kita tips memilih mobil pertama, dia masuk di halaman 1 gitu. Terus objektifnya apa nih Mas? Objektifnya adalah untuk ngedrive traffic orang untuk menuju blog ataupun ke website kita gitu. Terus gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah SEO itu fokus kepada kualitas dan relevansi dari website dan konten dari website tersebut gitu. Sorry kalau agak typo nanti tak benerin. Terus prosesnya gimana? Prosesnya adalah yang pertama SEO on page ya istilahnya gitu. Jadi kita fokus untuk membuat konten terus-menerus di dalam website kita gitu, agar semua kata kunci itu bisa masuk ke dalam website kita sesuai dengan kata kunci yang relevan dengan bisnis yang akan kita jual gitu. Terus selanjutnya ini nanti kegiatannya adalah riset keyword, pembuatan artikel, bikin konten dan segala macamnya gitu ya. Ini kegiatannya. Terus SEO off page-nya. SEO off page-nya misalnya
inbound link gitu. Jadi kita bisa istilahnya aktivitas di dalam page itu sendiri. Inbound link itu misalnya kita punya satu artikel yang tertaut dengan artikel yang lain. Why, kenapa harus gitu pertanyaannya? Ya karena algoritma Google membaca kalau orang masuk di dalam website kita lama itu dihitung. Dia menghitung berapa lama orang di situ. Itu istilah teknisnya ada bounce rate ya. Bounce rate tinggi itu misalnya orang masuk ke dalam website kita langsung keluar gitu. Kalau orang masuk ke dalam website kita dan nyaman di situ, nah itu ciri-ciri website yang dinilai bagus oleh search engine gitu. Makanya nanti rankingnya akan dinaikkan gitu. Terus selanjutnya kegiatan-kegiatan kita yaitu technical SEO ya. Kita fokus di belakang layar dari website itu sendiri. Misalnya kita mengoptimasi kecepatan website kita. Terus kita mengoptimasi kode dari website kita gitu ya. Itu kalau yang coding dan segala macamnya, apakah codingnya itu cukup mudah dibaca oleh sistem, maksudnya simple dan segala macamnya gitu. Itu ada hubungannya di situ, itu maksudnya ke technical SEO gitu. Tapi tenang aja, kita nggak akan coding-codingan gitu. Jadi digital marketing nggak masuk ke situ. Tapi ada bagian dari digital marketing emang yang technically seperti itu gitu. Oke, ini contohnya di samping ya. Misalnya saya memberi contoh tips memilih mobil pertama gitu. Jadi itu masuk halaman 1. Itu juga ada kode-kodenya karena saya pakai tools tuh. Kayak gitu. Oke, next SEM gitu. Kalau SEO itu adalah organic search dari calon customer dan kita objektifnya adalah website kita masuk di halaman 1 sesuai dengan apa yang di-search oleh calon customer, ini objektifnya sama. Gitu. Objektifnya kita bisa dengan mudah ditemukan oleh si calon customer. Tapi kita menggunakan budget, kita menggunakan biaya iklan. Gitu. Jadi ini untuk mengoptimasi gitu secara cepat agar website kita sebelum SEO-nya ini berhasil lah misalnya gitu. Wah, kompetitornya banyak banget nih. Padahal kita butuh traffic nih, kita butuh konversi nih gitu. Makanya kita menggunakan ads gitu. Kita membayar si Google untuk menampilkan website kita ke dalam halaman satunya gitu. Nah, bagaimana cara kerjanya gitu? Cara kerjanya yang pertama adalah nanti kita akan belajar soal cost per kliknya. Cost per klik per bitnya gitu. Kok harus pakai bit sih Mas? Gini, secara logiknya ya, saya senangnya menjelaskan secara gini. Jadi banyak pengiklan-pengiklan kan di luar sana ya, banyak pengiklan. Ketika kita masang bit tertentu gitu, misalnya 3.000 per klik misalnya kayak gitu, 3.000 per klik. Nah, orang lain mungkin ada yang pasang 3.000 per klik juga. Mungkin ada yang 1.500 per klik misalnya kayak gitu. Nah, yang akan dinaikkan pertama pasti yang bayarnya lebih tinggi. Gitu. Terus yang kedua adalah yang bertahan lebih lama di situ. Ketika orang diklik-klik udah habis, otomatis nanti selanjutnya dong yang akan ditampilkan. Dan kita nggak bisa ngatur si Google, kita emang diatur si Google dan secara data kita nggak pernah tahu gitu Google cara mainnya seperti apa gitu. Makanya ada pengiklan yang wah ini boncos, wah ini nggak sesuai, datanya kurang ke trackingnya dan segala macamnya gitu. Tapi itu bisa kita pelajari variabelnya. Variabel pertama ya kita konteks dari kontennya sesuai nggak sama yang dicari sama calon customer gitu. Terus impact-nya kepada calon customer, impact-nya itu maksudnya calon customer ngelihat di situ, misalnya lama tuh termasuk impact juga gitu. Dia ngeklik, dia baca di situ karena si search engine sendiri misalnya si Google itu punya
mesin untuk ngebaca itu semua gitu. Terus ads-nya relevan nggak gitu. Terus landing page experience-nya seperti apa. Terus ekspektasi klik through rate-nya seperti apa gitu. Jadi ada ongkos, ada relevansi konten gitu, dan ada relevansi kata kunci yang kita beli juga gitu. Jadi variabelnya banyak. Jadi cost per klik gitu. Metriknya adalah ini. Metriknya adalah cost per klik gitu. CPC lah, sama cross to rate-nya gitu. Cross to rate, CTR-nya gitu. CTR-nya. Ini apa sih Mas Heri gitu. Jadi cost per klik itu misalnya sekali klik itu kita bayarnya berapa gitu. Terus orang kalau udah masuk di situ per misalnya per 1.000 orang yang masuk ke situ tuh berapa harganya gitu. Jadi kita membayar atas data yang masuk ke dalam website kita. Gitu. Oke, next ya, kita masuk ke sosial media marketing. Apa itu sosial media marketing? Sosial media marketing adalah praktek untuk mempromosikan brand kita ya, untuk mempromosikan konten kita, produk kita, service kita di dalam sosial media channel. Gitu. Objektifnya apa? Gitu. Objektifnya ya brand awareness salah satunya. Gitu. Terus drive engagement, gitu. Like, klik, comment, share, gitu-gitu. Terus selanjutnya adalah ngedrive traffic ke dalam website kita. Gitu. Gimana cara kerjanya? Ya cara kerjanya release on quality of content gitu dan copywriting gitu. Jadi konten itu juga sangat berpengaruh ke dalam digital marketing itu sendiri gitu. Bahkan kadang kita nggak perlu paid promote kalau misalnya kontennya udah bagus, bisa menggelinding dengan sendiri. Tapi kalau apalagi ketika kita aktivasi dengan digital marketing seperti itu. Dan di dalam sosial media kita bisa nge-build dan maintain relationship dengan target audience kita yang sesuai gitu. Metriknya, kunci metriknya, key metriknya di mana nih? Yang pertama dari impresi ya, terus jangkauan, terus kliknya, terus engagement rate-nya. Gitu. Misalnya saya kasih screenshot, di sampingnya ada Grab Indonesia tuh yang sedang campaign tentang bulan Ramadan. Itu per hari ini ya. Oh, Maret kemarin gitu. Jadi saya screenshot. Jadi kalau dilihat sosial media ini penting. Biasanya kalau di Twitter pakai bahasa-bahasa yang anak Twitter banget gitu. Mungkin kebanyakan teman-teman di sini pengguna Twitter ya daripada Facebook ya. Kalau Facebook biasanya kebanyakan bapak-bapak gitu. Tapi saya main juga di Facebook karena kalau bapak-bapak punya duit, ya, jadi saya tawarin produk-produknya. Jadi tergantung sosial media mana nih yang sesuai sama target market kita gitu. Nah kebetulan saya nge-screenshot ada dari Grab Indonesia, di tengah itu ada Netflix, ya, dia pengelolaan Instagramnya itu untuk brand awareness ya. Itu mungkin Netflix udah berjalan lama dulu secara awareness nggak naik-naik, tapi ketemu momentum COVID akhirnya naik brand awareness-nya gitu. Dan mungkin kegiatan di sosial medianya lumayan lebih ringan mungkin ya daripada beberapa tahun yang lalu gitu. Gitu. Tergantung target tentu saja ya. Gitu. Terus kemarin ada yang sempat viral gitu ya, siapa tuh, Aubimax namanya ya, yang mengkritik Lampung gitu ya. Ini saya screenshot, ini mungkin lebih ke pengelolaan sosial media gitu. Ini brand awareness-nya adalah ini dari akun faktanya Google gitu. Ini dari brand awareness-nya faktanya Google gitu, faktanya Google. Dia jualannya paid promote, dia jualannya endorsement dan lain sebagainya mungkin gitu ya.
Jadi ada banyak perspektif, ada banyak fungsi ketika kita memaksimalkan media sosial gitu. Termasuk yang saya lakukan di sini juga, saya lagi di kantor Jogja Digital Academy, kita mengaktifasi di sosial media gitu. Meskipun followernya nggak banyak, karena target marketnya spesifik dan sudah informasinya itu sesuai dengan target market, sehingga kita nggak iklan, misalnya ada yang masuk dari organik seperti itu, kayak gitu. Jadi iklan itu adalah membuat brand awareness, gitu. Organik adalah untuk nangkap si brand awareness itu, gitu loh. Gitu. Jadi dua-duanya harus kita lakukan karena nanti iklan terus orangnya belum langsung beli di situ, ngecek-ngecek sosial medianya gitu, misalnya ini Mas Heri siapa nih gitu, ngecek-ngecek sosial medianya, kalau misalnya konten saya 0 gitu ya kan agak dipertanyakan nih, katanya orang sosial media tapi kok 0 ini kontennya, misalnya kayak gitu ya. Meskipun saya juga nggak begitu mengaktifasi sosial media ya, karena sebenarnya fokus saya bukan di konsultan digital marketingnya, lebih ke pengen memutar bisnisnya gitu ya. Gitu. Jadi nanti mungkin kita bisa bicara panjang lebar lebih ke spesifik ke bisnisnya ya, karena judulnya gitu ya Mas Yasin ya. Gitu. Oke, ini aktivitas-aktivitasnya. Nah, ini aktivitas selanjutnya nih. Saya kasih konten marketing. Saya screenshotin yang lagi viral di bulan Ramadan ya. Iklan sirup marjan. Nah, gitu. Yang selalu muncul ketika bulan Ramadan gitu. Padahal orang minum sirup nggak cuma di bulan Ramadan ya sebenarnya ya. Cuman menurut saya ini keren banget dari tim kontennya gitu, karena mereka berhasil membuat campaign yang dibicarakan semua orang, Nah, konten marketing itu apa sih gitu? Konten marketing itu ya aktivitas untuk kita nge-create dan promosi konten aset untuk nge-purpose generate brand dan juga awareness dan website traffic, leads dan calon customers baru gitu. Jadi objektifnya apa? Sama sebenarnya, objektifnya adalah untuk increase brand awareness ya, gitu. Terus untuk nge-drive traffic ke dalam websitenya dan untuk membuat leads baru gitu. Kadang kita brand awareness-nya lewat sosial media, tapi orang bisa aja belinya di offline, bisa jadi seperti itu ya. Kalau kita ngomongnya udah di korporasi gitu, yang mana produknya udah ada terdistribusikan secara offline, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, gimana cara kerjanya? Yang pertama mungkin kita bisa post di blog kita, di website kita, gitu. Terus kita bisa bikin infografis atau sosial media konten. Kalau sekarang video salah satunya yang paling powerful. Beberapa bulan yang lalu Instagram pun feed-nya niru-niru TikTok ya. Tapi dengan cepat dia langsung rubah, jadi feed-nya square lagi, yang tadinya dia niru TikTok semua, jadi pengguna yang lama yang pakai foto-foto estetik yang square-square itu jadi gepeng, nggak kelihatan gitu. Jadi si Instagram berubah lagi algoritmanya, ada feed, terus ada reels dan segala macamnya gitu ya. Ini hubungannya soalnya nanti sama si konten itu sendiri gitu. Placement dari konten itu sendiri gitu. Gitu. Key metriknya apa? Ya impresi, reach juga, engagement rate dan juga klik gitu. Misalnya kita memang menggunakan sosial media langsung untuk kita mendapatkan closingan misalnya seperti itu gitu ya. Wih, ini udah 11:30 aja nih. Oke, selanjutnya ini email marketing. Padahal ini masih ada beberapa. Email marketing, saya percepat aja. Email marketing ya ini intinya adalah
kita menggunakan email sebagai media dan sarana kita untuk marketing gitu. Jadi kita bisa mempromosikan konten, kita bisa memberikan diskon, kita bisa promo event-event gitu, dan direct people untuk ke dalam website kita gitu. Ketika kita punya email marketing. Nah, objektifnya apa? Untuk mendatangkan traffic ke dalam website. Selanjutnya untuk apa? Untuk konversi, untuk produk, pembelian produk dan segala macamnya gitu. Nah, gimana cara aktivasinya? Salah satunya melalui subscribe di blog misalnya seperti itu, newsletter. Jadi tiap hari kita berikan email marketingnya, atau follow up email dan notifikasi gitu. Terus promosi, terus kita bikin program-program untuk pelanggan yang loyal gitu-gitu ya. Jadi email marketing juga adalah bagian dari digital marketing. Kita harus persiapkan ketika kita udah punya data, maka data itu harus kita kelola. Intinya seperti itu. Key metricnya seperti apa? Open rate. Jadi ada beberapa tools email marketing gitu yang menyediakan open rate-nya, open dari emailnya itu seperti apa, terus CTR-nya juga seperti apa, konversinya seperti apa, apakah ada unsubscribe dari email itu atau enggak, dan segala macamnya. Ada tools yang itu key metricnya, tools untuk membaca dari aktivitas email marketing kita. Oke, saya percepat lagi. Ini mungkin yang teman-teman pernah dengar PPC ya, PPC pay per click gitu. Pay per click marketing ya. Seperti saya tadi sudah sampaikan, misalnya kita beriklan di YouTube, kita beriklan di Facebook, kita beriklan di Instagram, ataupun kita beriklan di website-website berita misalnya kayak gitu, atau di AdWords gitu ya, di Google Ads dan segala macamnya. Intinya sebenarnya teman-teman ini sama aktivitasnya, terus objektifnya, bagaimana cara kerjanya hampir sama sebenarnya, tergantung dari platform-platform yang akan kita gunakan sebagai alat untuk marketing kita gitu. Oke. Saya akan percepat lagi. Nah, ini ada beberapa tipe dari digital marketing gitu. Saya juga sambil ngecek nih jadwal saya sampai jam berapa tadi ya. Gitu. Oh, ini udah sesi tanya jawab di sini ya. 11.30. 11.30 ya. Ya. Oke, saya percepat. Masih ada 1 menit. Nah, ini beberapa tipe digital marketing. Yang pertama influencer marketing ya. Apa sih teman-teman udah tahu ini? Influencer orang yang bisa memberikan dampak bagi para followernya seperti itu. Terus ini yang lagi naik di Indonesia secara secara brand awareness-nya dan juga secara aktivitasnya gitu. Jadi affiliate marketing gitu. Kita tahu itu dari afiliator, terus kita tahu TikTok itu menyediakan tools untuk affiliate gitu. Ini gila juga nih, saya juga sedang melakukan itu gitu. Saya juga kita nggak punya produk, kita nggak punya barang, kita cuman simpelnya kita cuman nge-share link gitu. Ketika orang beli dari link kita dapat persenan gitu. Udah gitu. Itu simpelnya seperti itu. Gitu. Terus tipe selanjutnya online PR gitu. Online PR. Ini berita dan segala macamnya gitu-gitu ya. Oke. Next. Saya percepat. Oke. Bagaimana nih kita taktiknya dalam digital marketing? Saya minta waktunya sedikit, tak percepat, tapi ini udah masuk ke dalam intinya. Ini adalah beberapa rule ya, alias customer journey-nya. Oke, yang pertama kita masuk ke dalam awareness, gimana cara kita memberikan awareness kepada calon customer. Yang pertama lewat blog ataupun sosial media, search ad gitu. Akhirnya orang awareness biasanya melalui iklan gitu. Terus setelah itu orang mempertimbangkan nih untuk membeli itu. Mereka men-search baik di blog maupun sosial media gitu. Terus habis itu mereka konversi. Ya, konversi misalnya Facebook ad, Instagram ad, YouTube Ads dan segala macamnya, orang ngeklik itu dan orang beli di situ, orang konversi. Setelah itu masuk ke tahapan selanjutnya yaitu orang loyal ya. Ini ada yang tadi sudah saya jelaskan.
gimana cara mengembangkan loyalitas dari pelanggan itu sendiri gitu. Terus selanjutnya adalah sosial media dan email marketing dan segala macamnya, itu cara kita mengolah dari loyalitas si calon customer itu gitu. Oke. Saya coba pakai bahasa yang sederhana gitu. Nah, ini gimana nih step by step-nya kita membuat campaign di digital marketing. Pertama, ini udah masuk teknis. Pertama, kita set objective goals-nya. Apakah kita awareness sampai consideration-nya berapa, konversinya berapa, sampai pelanggan yang loyalnya berapa gitu, alias si customer-nya gitu ya. Customer-nya itu berapa, terus siapa nih target market-nya itu, demografinya, dia di mana, umur berapa, kebiasaannya apa, dan segala macamnya kita harus catat. Setelah kita menentukan set objek, kita mencatat seperti apa segmen dari target market itu sendiri. Terus setelah itu kita bagaimana nih kita memilih KPI dan channel dan juga KPI-nya gitu untuk mempromosikan. Misalnya kita sesuaikan dengan objektif goal-nya. Kalau objektif goal-nya adalah langsung konversi misalnya kayak gitu, targetnya adalah ibu-ibu gitu. Jadi kita memilih placement-nya untuk digital marketing-nya di mana, misalnya di TikTok, misalnya di Facebook gitu. Karena ibu-ibu kalau buka Instagram biasanya abot gitu. Apa namanya aplikasinya gitu. Nah, ini kita step by step-nya seperti ini. Jadi kita memilih ngeset objektifnya, terus kita memilih seperti apa segmen targetnya, terus setelah itu kita baru memilih channel tersebut gitu. Memang ini tidak selesai ya, Pak, jelasan seperti ini. Nah, ini misalnya contohnya, misalnya mie instan gitu. Mie instan produknya adalah produk konsumsi gitu. Objektifnya adalah awareness aja dulu gitu. Terus targetnya adalah wanita dan pria usia 21 sampai 25 tahun yang sedang mahasiswa gitu ya. Makanya Indomie iklan-iklannya keren-keren gitu karena emang targetnya adalah mahasiswa misalnya seperti itu. Terus digital marketingnya yang kita gunakan apa? Oh, kita menggunakan sosial media, search engine marketing alias kita menggunakan website dan juga kita menggunakan organik yaitu lewat Instagram, Twitter, dan TikTok untuk membuat campaign itu. Terus kita menggunakan paid ad juga dari Instagram maupun YouTube gitu. Dan kita menggunakan si influencer marketing gitu, baik food blogger, dan segala macamnya gitu. Jadi akan step by step-nya jelas. Jadi pertama objektifnya apa, terus targetnya siapa, baru kita memilih di mana channelnya dan seperti apa kita melakukan itu sendiri gitu. Oke, misalnya kayak gini, ini contohnya ya, ini contohnya. Ini mungkin nanti secara spesifik ketika ada kelas mungkin nanti bisa kita masuk ke sini gitu ya. Nah gini misalnya contohnya Facebook Ads campaign-nya untuk kelas yoga misalnya gitu ya. Objektifnya adalah budgetnya 100 juta ini. Misalnya ini perusahaan ya, kita nggak usah gede-gede misalnya 100.000 per hari misalnya kayak gitu. Kliknya berapa, impresinya, oh 1%, misalnya kayak gitu. Cost per kliknya, nah ini contoh sangat ngawur nih, misalnya 1.000 karena itu pasti dapat hasil yang kurang oke. Tapi misalnya aja itu, misalnya per kliknya adalah 1.000 gitu. Nah targetnya adalah 1.000 klik misalnya seperti itu ya. Jadi ini set budget dan set KPI-nya seperti ini. Oh berarti target impresinya adalah 1%, target setelah terimpresi orang sampai beli misalnya dari 1.000, terus orang lihat 1.000 nanti yang beli 10 gitu masih oke gitu dan segala macamnya gitu ya. Dan tidak ada yang pasti dalam digital marketing, yang ada adalah kita tes dan kita ukur dan kita optimasi gitu terus gitu. Optimasinya lewat apa? Bid kita, terus lewat ads kreatif kita, lewat copywriting kita, dan juga lewat targeting dan juga budgeting gitu. Oke, ini kayaknya yang terakhir ya. Bagaimana kita belajar ya, kita bisa belajar dari manapun, dari online learning, dari Facebook itu sendiri, Google itu sendiri, maupun dari kelas-kelas nanti, atau nanti bisa sharing-sharing kontak-kontak saya ada di Instagram saya @theharis__, meskipun mungkin nanti akan banyak nge-share kegiatan pribadi personal ya, tapi kadang-kadang saya nge-share soal digital marketing juga gitu.
Bisa baca-baca buku, terus itu yang bisa dilakukan. Dan ini yang terakhir sebelum nanti saya berikan ke Mas Josin lagi. Nah, ini karir di dunia digital marketing. Ini yang penting ya, karena teman-teman di sini belajar digital marketing itu pengen lihat bagaimana potensinya ke depan gitu. Yang pertama, potensinya adalah menjadi content marketing manager misalnya gitu. Skillnya yang patut dimiliki adalah content writing, SEO, multimedia content production gitu. Misalnya bikin video, bikin copywriting, dan bisa SEO. Terus selanjutnya social media manager. Skillnya yang dibutuhkan apa? Ini sosmed, dari content management gitu, sosmed content management, copywriting gitu-gitu. Jadi hari ini harus ngepost apa, besok harus ngepost apa, penjadwalannya seperti apa dan segala macamnya itu. Terus selanjutnya adalah email marketing manager alias yang mengelola database customer loyal kita gitu. Bisa email desainnya dari UI UX-nya maupun marketing emailnya otomatis automatically-nya gitu. Terus PPC alias paid marketing spesialis alias tukang nyari trafficnya gitu. Skillnya apa? Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, dan data analisa dari apa yang sudah dilakukan itu. Gitu. Terus selanjutnya kita bisa berpeluang menjadi digital strategist. Skillnya online media planning, campaign planningnya seperti apa itu kalau udah itu adalah beberapa potensi yang dan skill yang harus kita miliki ketika kita jadi digital strategist. Dan yang saya senang ini adalah jadi business owner gitu. Jadi business owner skill yang harus dimiliki apa? Ya harus tahu semuanya, prosesnya harus tahu semuanya. Meskipun enggak secara spesifik, secara teknis misalnya seperti itu. Jadi harus bisa membaca dari keseluruhan kegiatan itu. Seperti itu. Oke, mungkin ini yang terakhir. Jadi untuk jadi digital marketer ataupun entrepreneur yang bergerak digital marketing menggunakan itu, kita harus tetap jadi orang yang selalu belajar gitu ya. Kita selalu penasaran dengan hal-hal baru, karena dulu mungkin TikTok nggak berkembang, sekarang ternyata sangat berkembang pesat. Kita harus beradaptasi, terus kita update terus kita selalu ngetes dan kita belajar. Jadi setelah mendengarkan materi ini, saya berharap sih teman-teman nanti mencoba, dan nanti dari hasil mencoba itu pasti teman-teman akan belajar seperti apa nanti hasilnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini kontak saya dan segala macamnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Mungkin untuk materinya saya tutup dulu. Nanti saya berikan ke Mas Josin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Heri, materi yang sangat luar biasa ya, insightful sekali. Jadi saya jadi paham ternyata proses untuk melakukan digital marketing itu sangat panjang ya, mulai dari kita tentuin objeknya, tujuannya, segmennya, sampai channelnya apa. Jadi sangat luar biasa Mas Heri. Ya teman-teman pasti juga sudah penasaran nih, ada beberapa yang ingin didiskusikan, bahkan ada yang sudah raise hand. Silakan, siapa yang ingin diskusi dengan Mas Heri bisa raise hand. Ya, bisa perkenalan. Ya. Perkenalkan, nama saya Artika dari Rangkas Bitung. Izin bertanya ya Kak. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana membangun strategi marketing yang berorientasi pada spiritual based organization di era teknologi digital, dan apakah penggunaan teknologi di dalam bisnis juga dapat meminimalisir resiko tindak penipuan baik dari customer maupun vendor. Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan influencer untuk meningkatkan marketing produk bisnis kita Kak. Terus yang ketiga,
Apakah ada tips dan strategi tertentu dari kakak agar kita dapat menciptakan sindrom FOMO pada target pasar agar produk yang kita tawarkan ini menjadi minat lebih bagi mereka? Dan juga kalau bahas tentang branding produk nih kak, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat dan juga seberapa efektifkah penggunaan jasa endorsement dalam kelajuan minat produk kita kak? Itu aja kak pertanyaan saya kak. Mohon tanggapannya, terima kasih. Siap. Itu aja pertanyaannya, tapi sangat banyak sekali ya, sepertinya. Ya, apa. Tadi sempat nyatet nggak Mas Wasin? Tolong bantu saya untuk ini. Iya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana digital marketing yang dia berbasis spiritual begitu? Apakah bisa meminimalisir tingkat penipuan? Kemudian apakah ada tips dan strategi tertentu untuk mengatasi sindrom FOMO atau fear of missing out begitu, sama bagaimana membangun branding project yang tepat itu? Kapan waktu yang tepat dan efektif? Kurang lebih itu, Mas Heri. Luar biasa. Itu nggak kurang lebih, itu lebih banget tuh. Oke. Yang pertama mungkin ini lagi azan ini ya. Ini nggak apa-apa, kita lanjut dulu, mohon izin ya. Ini berbasis spiritual tapi mohon maaf ini sebenarnya nih. Oke, mungkin saya akan bantu jawab ya untuk nge-mapping itu. Yang pertama, gimana spesifik pertanyaannya Mas? Ketika kita membuat branding yang berbasis Spiritual based spiritual, organization. Ini kebetulan organisasi spiritual ya. ya, benar. Oke, organisasi spiritual. Tentu aja sama seperti yang tadi saya sampaikan. Tentu pertama kita harus nge-mapping sih, nge-mapping seperti apa sih kalau kita bahasa bisnisnya kan calon customer ya. Bahasa spiritualnya adalah umat. Nah, umat yang seperti apa nih yang pengen kita grab ke dalam organisasi-organisasi kita gitu. Karena tidak semua umat pasti akan cocok dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah itu objektif pertama adalah kita menentukan dulu nih, dan berapa umat yang ingin kita targetkan ini. Kalau kita bilang target ya, kan targetnya adalah kita kerja adalah ibadah ya. Berarti target semakin banyak semakin nilai ibadahnya semakin tinggi. Wah, Masya Allah. Ini udah mulai ceramah aja nih. Jadi mungkin yang pertama adalah tentukan dulu objektif goals-nya. Berapa orang yang akan dikelola, karena mengelola 10 orang dengan mengelola 100 orang dan mengelola 1000 orang itu akan berbeda prosesnya gitu. Maka tentukan dulu targetnya, mau sebesar apa, mau seperti apa search-nya, atau mungkin bahasanya akan dibiarkan berkembang secara sendirinya. Nah itu tapi kan kita selaku digital marketer kita harus punya sesuatu yang terukur gitu, sesuatu yang terukur gitu. Jadi pertama mungkin dari mulai pemetaan dari si calon market itu sendiri atau calon umatnya itu sendiri, terus kemudian berapa jumlahnya, di mana tempatnya, terus pendidikannya seperti apa, kebiasaannya seperti apa gitu. Karena ketika pengen membuat misalnya umatnya adalah orang yang nggak pernah sama sekali, ini pertanyaannya Islam ya misalnya gitu ya, karena saya misalnya gitu ya, orang yang di diskotik misalnya kayak gitu, pendekatannya akan berbeda ketika ceramah di diskotik dan ceramah di masjid tentu aja gitu. Kayak gitu. Jadi siapa sih target marketnya, dia di mana, terus berapa orang yang ingin kita target dalam tanda kutip gitu. Nah itu yang kita ukur dulu sebelum akhirnya kita melakukan aktivitas digital marketingnya. Setelah itu kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu atas hasilnya gitu. Dan hasilnya nanti kita evaluasi. Itu dari pertanyaan yang pertama gitu. Mungkin nanti kalau masih kurang mungkin nanti bisa didiskusikan. Terus pertanyaan selanjutnya yang saya ingat adalah bagaimana mengelola FOMO ya, benar ya? Ini kalau disampaikan gimana justru bisa menciptakan sindrom FOMO
Oh, kepada calon Ya, customer gitu ya? ya benar. Oke, itu sebenarnya udah secara natural ya, orang tuh senang dengan hal yang baru gitu. Gitu. Mungkin beberapa kita perlu menggabungkan dengan keilmuan-keilmuan yang lain, misalnya kita belajar neuroscience misalnya gitu ya. Gitu. Karena TikTok itu diciptakan bukan hanya soal marketing aja, bukan soal market, tapi berdasarkan riset neuroscience juga gitu. Ternyata setelah kita pelajari. Jadi orang itu senang dengan konten-konten yang sebentar, alias 30 detik misalnya. Kenapa? Karena orang kalau apa namanya? Saya jadi bukan pakarnya ya, cuman yang saya tahu adalah otak manusia itu hasrat rasa senangnya itu kan ada unsur kimianya ya, apa itu namanya? Nah, saya lupa itu. Apa Mas Josin? Nah, Aduh, kurang tahu juga nih. endorfin misalnya, endorfin gitu Oh ya. iya. Endorfin itu dengan cepat dia akan dengan cepat juga apa namanya? Lupa gitu, dan orang akan dengan cepat juga bosen. Makanya TikTok membuat platform di mana orang nggak bosen nih scroll terus. Karena ada sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru gitu. Nah, itu memang menimbulkan adiksi di sisi lain ya. Tapi di sisi dunia bisnis, ya emang otak manusia itu ya sesuai dengan TikTok itu. Makanya kenapa semua platform seperti itu gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menciptakan formula agar orang FOMO sebenarnya ya. Itu udah diciptakan Tuhan di set di dalam otak kita gitu. Jadi orang itu sebenarnya emang FOMO kok gitu. Orang itu emang FOMO. Cuman kita bisa ngontrol diri atau enggak gitu. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi nanti malah jadi kelas ini lagi psikologis. Nah, terus selanjutnya apa Mas pertanyaannya? Ini, Mas, kira-kira waktu kapan yang tepat biar lebih efektif, ketika nanti publish di strategi marketing gitu, Mas? Oke. Biasanya kita bicara data ya kalau digital marketing itu. Misalnya di sini saya pernah jualan aksesoris mobil gitu ya, aksesoris mobil. Di mana bulan pertama ketika saya masuk itu penjualannya masih gini ya, misalnya ini masih pemula semua gambarannya ya, masih pemula semua. Terus di bulan awal mereka masih belajar digital marketing. Tapi habis itu saya membaca data selama setahun nih. Selama setahun ke belakang, brand ataupun produk yang sama seperti yang kita jual, itu mereka naiknya di mana sih? Di bulan apa sih? Gitu. Jadi itu bisa jadi momentum kita untuk memutuskan membuat campaign. Gitu. Ketika sudah ada data, kita nge-tracking data ke belakang, baik dari riset kompetitor maupun dari produk kita sendiri. Karena produk itu bisa kita baca datanya setelah setahun. Gitu. Minimal kita setahun melakukan itu, kita baru bisa baca datanya. Tapi kalau misalnya ini baru gitu, produk baru ataupun jasa baru gitu, ya kita membaca orang lain yang sudah melakukan itu selama beberapa tahun gitu. Nah, baru nanti kita menentukan, oh ternyata paling tinggi di bulan Ramadan nih misalnya gitu. Gitu. Makanya nanti kampanye sebelum Ramadan kita siapkan gitu. Nah, seperti yang saya siapkan di sini, misalnya yang organic search itu, kalau mau menang di bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan dari November, Januari gitu. Gitu. Kita mau jualan gamis, mau jualan apa di bulan Ramadan, kita mempersiapkannya di bulan November. Terbukti kemarin juga tim dan juga teman saya ada, dia salah satu Lazadanya oke juga di Jogja. Pernah di bulan Ramadan kemarin tuh sehari sampai 3.000 paket gitu. Ini untuk pakaian ya, untuk pakaian. Tapi dia mempersiapkannya dari November. Sama halnya dengan aksesoris mobil. Ternyata orang mengeluarkan budget untuk otomotif itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka pengen mudik gitu. Kayak gitu. Jadi nah
Nah, ini nanti mungkin momentumnya ketika habis Lebaran, orang apa coba ya, secara logika? Orang akan mencari obat diet, mungkin salah satunya seperti itu. Dan segala macamnya. Jadi sebenarnya riset itu nggak harus melulu online. Kita bisa riset secara offline gitu. Nah, tips dari saya, ini untuk menambah hasanah nanti ketika kita menciptakan momentum, saya itu sering main ke rumah sakit murah, rumah sakit mahal. Ke sekolahan murah, ke sekolahan mahal. Jadi saya ingin melihat kebiasaan mereka apa sih? Mereka mengeluarkan budget di bulan apa sih? Yang misalnya saya pernah kalau di Jogja ke RS Sarsito ya. Saya pernah iseng tuh cuman main aja itu di Sarsito. Tak lihat paling banyak di klinik mana ya gitu. Ternyata waktu saya ke sana paling banyak di klinik kejiwaan. Oh, makanya relate banget kalau zaman sekarang banyak materi-materi tentang kesehatan mental, tentang obat-obat mental health dan segala macamnya gitu. Karena ternyata marketnya emang gede banget gitu. Dalam tanda kutip ini market ya gitu. Makanya kita bisa mencari momentum adalah hasil dari riset. Kita nggak bisa, wah kayaknya ini bisa deh gitu. Berdasarkan kayaknya gitu. Tapi biasanya kalau yang udah terlatih gitu ya, kita bisa tahu nih momentumnya. Misalnya aku harus ngiklan baju nih kalau sekarang nih. Kayak tadi, nanti setelah Lebaran aku jualan herbal nih gitu. Habis ini aku jualan ini nih. Jadi saya pernah ngelola toko ini, cerita aja ya. Ngelola toko sendiri itu 50 toko sendirian. Ngelola 50 toko sendirian selama 3 bulan. 3 bulan setelahnya saya tipes ya. Itu untuk saya membaca data salah satunya gitu. Ya kedua yang golek duit lah gitu, apalagi gitu. Jadi kita akan terlatih di mana nanti kita memutuskan itunya setelah kita terbiasa membaca data gitu. Nah, jadi di mana waktu yang tepat adalah ketika jenengan baca data dan jenengan yakin atas data itu dan jenengan coba iklankan. Tapi soal hasil itu bukan kita yang menentukan. Itu banyak variabelnya. Mungkin kompetitor, mungkin momentumnya emang udah produknya udah nggak winning dan segala macamnya. Makanya kalau di Facebook Ads itu kita bisa dengan mudah merubah produk. Kayak gitu. Jadi momentumnya kalau mbaknya punya produk yang sesuai dengan bulan setelah Lebaran, ya momentumnya adalah sekarang. Gitu, kalau ditanya, gitu. Tergantung produknya, tergantung objektif goalnya. Momentum itu akan tercipta setelah persiapan-persiapan itu. Gitu. Itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Ini semakin menarik ini kalau udah ada interaksi ini. Iya, kalau dari ini sudah cukup dari Kak Arti tadi, Mas. Mungkin Sudah. diberi kesempatan lagi ya, satu penanya itu silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan bisa raise hand. Boleh silakan. Mbak, siapa tadi yang nanya ya? Mbak Arti. Mbak Arti. Kak, ya. Ini mumpung Mbak Arti, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya mikir lagi Mbak Arti. ya. Silakan teman-teman. Ini mumpung ketemu sama Mas Heri nih, makar di digital marketing kan. Oke. Ada pertanyaan lewat chat nggak itu? Masih belum ini, Mas. Tadi pertanyaan dari Mbak Oh, Arti. tadi Mbak Arti ada. Oh, bagaimana mengoptimalkan influencer nih, Mas? Ada nih. Iya. Oke, mungkin ini ya. Untuk mengoptimalkan influencer. Influencer itu bukan orang yang bisa, bukan bagian dari tadi, bukan dari placement kita kan. Artinya kita nggak bisa mengoptimalkan si influencer sebenarnya. Yang bisa kita optimalkan adalah sejauh mana kita tahu influencer itu punya pengaruh dalam bisnis kita. Gitu. Nah, kita tidak bisa merubah si influencer itu, tapi kita bisa berdiskusi dan kita bisa menyesuaikan dengan target-target kita. Gitu. Jadi untuk meningkatkan marketingnya untuk influencer mungkin mappingnya adalah kita ngelis influencer siapa yang sesuai dengan
produk kita atau jasa kita, menyesuaikan dengan budget kita, gitu. Dan kira-kira optimal itu kan optimal budgetnya dan optimal pendapatan reach-nya kan, gitu kan. Jadi harus disesuaikan juga. Jadi mungkin secara teknis kita mengumpulkan influencer, kita ngontakin satu-satu, budgetnya berapa, terus reach-nya biasanya seperti apa, terus dia konten-kontennya relevan enggak dengan kita, nah itu yang bisa kita optimalkan, seperti itu. Gitu, Mas. Oh, ini ada satu penanya, mungkin satu kesempatan lagi ya Mas Heri ya. Siap, Mas. Dari Kak Farina Islami, silakan Kak Farin. Oke, terima kasih Mas Yosi, terima kasih Mas Heri. Izin bertanya, tapi mohon maaf saya off cam ya Mas, soalnya lagi ada kegiatan. Jadi Siap. saya sebetulnya sangat setuju dengan Mas Heri. Tadi kan menyebutkan bahwasannya observasi itu nggak melulu harus melalui media massa ataupun kita pakai metode big data atau segala macam gitu, analisis konten dan segala macam untuk membaca pangsa pasarnya gitu kan, target pasar. Tapi kita juga berdasarkan observasi. Tapi berdasarkan beberapa pengalaman juga dan juga ngeliat teman-teman yang udah berkecimpung di dunia digital marketing itu the big problemnya tuh kayak dikitnya yang minat gitu Mas terhadap produknya, apa itu karena apa ya, kebanyakan sih karena harganya Mas. Jadi saya mau tanya sebetulnya penentuan harganya tuh berdasarkan apa ya, dan gimana sih penentuan harga yang memang efisien dan efektif gitu biar pasarnya juga tertarik gitu dengan produk kita. Thank you. Oke. Sebelum saya jawab, tanyain dulu ya Mbak ya, produknya apa nih? Karena nanti jawabannya akan beda nih. Produknya apa Mbak? Kalau Misalnya di niche apa gitu? Oke, aku kayak pakaian gitu Mas, kayak jilbab, kayak baju gitu-gitu. Oke, penentuan produk ya, produk pricing ya, strategi pricing itu kalau masuk di dunia bisnis ya. Kita agak loncat dikit tapi nggak apa-apa karena ini hubungannya sama harga dan efektivitas dalam kita pengelolaan medianya ya. Jadi mungkin yang pertama yang perlu dipelajari adalah selain mengobservasi market, kita mengobservasi kompetitor gitu. Kita mengumpulkan data kompetitor. Mereka bermain di harga berapa gitu. Awareness mereka sudah sejauh mana sih gitu. Gitu. Misalnya kita head to head sama jilbab apa yang terkenal gitu. Soalnya saya nggak pernah pakai jilbab, nggak tahu ya. Tuh, misalnya apa itu? Nggak tahu lah, pokoknya apa jilbab A misalnya gitu ya. Dia awareness-nya udah sampai artis misalnya gitu ya. Udah sampai Fatin gitu, udah sampai siapa lagi yang pakai kerudung misalnya dan segala macamnya. Nah, kita masih UMKM misalnya kayak gitu ya. Nah, orang belum kenal kita secara luas nih, secara awareness nih gitu. Itu pertama kan gitu ya, stepnya awareness dulu ya. Baru nanti mempertimbangkan kan. Nah, setelah orang tahu bahwa ada produk kita, orang mempertimbangkan kan. Oh, mempertimbangkan tuh berdasarkan apa? Bisa harga, bisa produk itu sendiri, bahan, model dan segala macamnya gitu ya, warna dan segala macamnya. Terus setelah itu orang akan check out habis itu kan, nyoba-nyoba dulu gitu, nyoba-nyoba dulu. Oh, ternyata ini lebih bagus nih daripada produk A yang diiklanin di TV. Nah gitu misalnya gitu ya, itu juga berpengaruh juga gitu. Terus setelah itu apa namanya, penentuan harga itu kita harus spesifik pada bagaimana kita mentargetkan si profiling dari calon market kita gitu, calon target customer kita. Misalnya kita calon customernya adalah ibu-ibu yang ada di desa gitu misalnya kayak gitu. Terus dikasih kerudung yang harganya 250.000 misalnya kayak gitu. Ya mental gitu loh. Karena mungkin kemampuan belinya belum sampai situ gitu. Nah, ibu-ibu di desa misalnya beli taruhlah 100.000 dapat 3 misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi strategi pricing itu juga berkaitan dengan demografi, berkaitan dengan kemana kita akan menjualnya gitu. Dan siapa kompetitor kita gitu. Apakah kita mau head to head dengan produk yang udah terkenal gitu? Apakah kita emang niche-nya itu sangat sangat spesifik nih gitu. Nah, saya suka produk-produk yang niche-nya sangat spesifik gitu. Misalnya kayak pembersih tadi ya. Misalnya saya contohkan itu aja dulu. Pembersih itu.
Dulu saya jualnya berapa, Mbak, sebelum saya nemu harga 85? Saya jualnya 150. Langsung mikir nih, berarti HPP-nya berapa nih gitu kan. Gitu. Saya dulu jualnya 150 dan itu laku awal-awal. Terus setelah banyak kompetitor, mereka mainnya di angka 85, 75. Akhirnya saya turunin, Mbak, jadi 85. Awalnya dulu 75 gitu. 75. Tapi saya menurunkan keuntungan gitu. Menurunkan keuntungan. Tapi saya paham banget si calon customernya adalah orang yang punya rumah dan suka kebersihan, dan waktu itu saya polling tuh ternyata kebanyakan adalah emak-emak. Makanya saya bikin kontennya yang ada emak-emaknya karena relate gitu. Nah, untuk menentukan harganya, oh mungkin emak-emak kalau beli 150 kemahalan nih gitu. Coba saya tes nih. Saya bikin beberapa produk yang harganya 35, 45 sama 85. Ternyata kemakan di angka 85 sama yang 45 gitu. Nah, tinggal saya turunin aja ini volumenya gitu. Jadi itu strategi pricing kalau dari saya ya. Jadi menentukannya adalah kita lebih dalam lagi melihat siapa customer kita. Kita lebih tahu lagi siapa calon customer kita, dan kita tahu berperang di area yang mana. Kita perang melawan Amerika apa Israel atau Rusia atau Cina atau siapa nih gitu. Kita berperangnya ngelawan siapa. Makanya amunisi kita harus disesuaikan gitu. Kalau kita budget untuk awareness-nya nggak bisa gede seperti jilbab yang terkenal, ya kita mentarget yang lebih spesifik aja gitu. Dan mungkin harganya lebih diturunin. Mungkin untuk strategi untuk mengakuisisi pasarnya dulu gitu mungkin. Kayak Shopee mengakuisisi pasarnya dia pakai COD gitu. Sehingga orang berbondong-bondong untuk daftar Shopee. Terus ada free ongkir, ada dan segala macamnya. Maka ada budget marketing yang dikeluarkan di depan. Kalau kita head to head dengan market yang sudah red ocean istilahnya ya. Kalau jilbab itu menurut saya red ocean tuh. Salah satunya yang tidak saya sarankan ketika di kelas digital marketing adalah jualan jilbab. Tapi masih ada pasarnya ketika jenengan memang bisa memetakan siapa marketnya secara spesifik dan berapa harganya. Gitu. Kira-kira gitu jawaban saya. Kalau kurang puas ya nanti bisa kontak-kontakan di IG. Oke, Mas. Makasih, Mas, sudah nangkep. Iya. Oke, baik. Makasih banyak dari Kak Farin untuk pertanyaan dan diskusinya, dan Mas Heri tentunya ya luar biasa untuk jawabannya juga bisa memberikan insight baru buat teman-teman yang ada di sini. Oke, sepertinya karena waktunya sudah habis juga ya, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Kita bisa langsung next di sesi selanjutnya, yaitu adalah pemberian sertifikat apresiasi ya. Ini Mas Heri, kami dari Wisata Academy memberikan sertifikat apresiasi kepada pembicara. Jadi terima kasih banyak karena sudah menyampaikan materi dan pengalaman luar biasanya ya kepada teman-teman hari ini. Sama-sama. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jadi tapi jangan meninggalkan forum terlebih dahulu karena kita masih ada penjelasan terkait dengan bagaimana prosedur untuk memperoleh sertifikatnya begitu. Tapi sebelum masuk ke situ, silakan teman-teman, di sini kami ada kerjasama dengan social media manajemen, di mana di sini adalah menyediakan layanan jasa untuk memanage dari social media ataupun digital marketingnya, yaitu dari Keyways. Bisa dilihat untuk video profilnya sebentar. Coba kutanya, Anda sibuk dengan bisnis Anda? Anda pusing karena banyak yang diurus? Anda bingung bagaimana membaginya? Biar kami bantu ringankan. Keyways, beyond the ways, beyond your imagination. Manajemen sosial media bisnismu? Cek. Buatin desain ide bisnismu? Cek. Fotoin produk bisnismu? Cek. Bikinin video iklan bisnismu? Cek. Dan juga
bikin website bisnismu? Cek! Gampang saja. Pesisap. Pesan, isi, siap! Hanya di kiwis.id. Oke. Baik, itu tadi adalah profit dari Kiwis ya. Jadi teman-teman jika memang sudah memiliki bisnis begitu terus kemudian ingin upscaling, bikin website, kemudian untuk memanage sosial medianya, bisa langsung saja kepoin di kiwis.id, ada akun Instagramnya juga @kiwis.id. Teman-teman bisa langsung menghubungi adminnya di sana. Di sana tersedia banyak paket yang bisa membantu teman-teman untuk upscaling dan memanage bisnis dari teman-teman ya. Begitu. Baik, mungkin ini juga yang ditunggu oleh teman-teman semuanya ya. Untuk bisa mengakses sertifikat peserta, silakan teman-teman bisa di screenshot saja. Jadi nanti teman-teman untuk akses sertifikatnya akan diberikan melalui platform weshare.id begitu. Teman-teman bisa, ini ada tutorial untuk mengakses sertifikatnya. Jadi tidak perlu khawatir meskipun misalnya di platform kami ada harganya 20.000, tapi teman-teman yang mengikuti sesi live session akan memperoleh akses secara gratis, termasuk adalah materi, kemudian recording class, serta sertifikatnya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung melihat ataupun membaca kembali materi yang sudah disampaikan oleh Mas Heri di melalui platform kami, dan nanti tolong dicatat ya untuk kode diskon khusus dari sesi weekend sharing digital marketing adalah WS3/2023, semuanya huruf kapital. Nanti teman-teman bisa langsung saja mengunjungi link ini, tutorial kelas weekend sharing. Nanti di sana udah ada langkah-langkahnya gimana caranya teman-teman bisa mengakses sertifikat digital. Kemudian nanti akan kami langsung kirimkan juga sertifikatnya kepada email teman-teman. Gitu. Dan tadi sudah banyak di-spill juga oleh Mas Heri juga ya, dan saya juga di awal. Jadi teman-teman ketika melihat materi yang disampaikan oleh Mas Heri pada pertemuan hari ini, ternyata digital marketing itu prosesnya sangat panjang ya. Tidak hanya perlu 1 atau 2 aktivitas saja, tapi perlu untuk belajar lebih. Kemudian bagaimana sih kiat-kiatnya untuk mengelola sosial media kita atau melakukan marketing secara digital yang tepat agar bisa sesuai dengan target dari market kita, bisa memberikan keuntungan tentunya ya. Makanya kami ada follow up dari sesi weekend sharing hari ini adalah berupa mini course. Jadi mini course ini akan diselenggarakan selama 4 sesi, yaitu setiap sesinya 2 jam. Itu intensif. Jadi nanti teman-teman terutama yang sudah mengikuti kegiatan weekend sharing hari ini yang harga normalnya adalah sekian, kita akan hanya sebesar 119.000 saja. Namun untuk pendaftaran sampai tanggal 22 April. Jadi silakan teman-teman nanti jika memang ingin mendalami lagi dan akan bertemu lagi sama Mas Heri, tadi kan sudah ke-spill juga ya, gimana pengalaman Mas Heri yang luar biasa untuk sudah menjadi digital marketer, kemudian juga owner dari beberapa usaha begitu kan, tentunya sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Silakan teman-teman bisa mengikuti sesi mini course ini. Dan tadi jangan lupa ada 2 kesempatan ya, masih kalau untuk yang 1 kesempatan bagi penanya ataupun yang aktif tadi sudah terambil, nggak bisa lagi teman-teman, tapi masih ada 1 kesempatan teman-teman memperoleh cashback sebesar Rp20.000. Jadi kalau misalnya mendaftar pada early bird begitu nanti hanya perlu membayar berapa? 119 dikurangi Rp20.000 saja. Jadi teman-teman nanti akan bisa langsung ikut mini course-nya selama 4 sesi dari tanggal 15 Mei sampai 5 Juni setiap hari Senin jam 19.30 sampai 21.30. Jadi teman-teman silakan bisa di screenshot atau nanti kepoin aja di akun kami di weshare.id untuk mencari tahu gimana proses pendaftarannya, dan jangan sampai kelewat ini ya kesempatannya ya, karena cuma 7 hari saja teman-teman akan memperoleh harga spesial dari kami, yaitu hanya sebesar Rp119.000 saja. Begitu ya teman-teman, silakan bisa langsung mendaftar jika ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan digital marketing. Begitu. Dan juga teman-teman jika ingin masih mendalami materi yang lain, kami akan ada next untuk weekend sharing-nya adalah topiknya data analis. Jadi kalau di sini ternyata sudah punya usaha tapi kemudian tertarik nih untuk mendalami gimana untuk mengolah datanya, tadi kan juga disebut dari Mas Heri juga untuk analisis gitu kan. Nah, nanti bisa saja ikut weekend sharing di bulan Mei mendatang, topiknya adalah data analis, dan tentunya mentor kita sudah berpengalaman seorang data and business analytic, dashboard developer, juga data science.
Jadi nanti kepoin juga ya teman-teman di akun sosial media kami, dan mungkin ingin mengingatkan juga kalau misalnya ingin dapat potongan harga untuk early bird cashback sebesar 20.000, jangan lupa untuk share di sosial medianya bagaimana kesan pesannya mengikuti webinar kita hari ini. Jangan lupa di tag akun sosial media @wishare.id biar nanti kita bisa tercatat dan bisa melakukan ini ya random picker untuk memilih siapa pemenang dari giveaway. Oke, baik teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri untuk sesi weekend sharing pada hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Silakan bagi teman-teman yang tidak ada kendala jaringan ataupun device, silakan bisa dinyalakan kameranya, biar nanti barangkali nih kita nanti kan posting di Instagram sosial media WeShare ID gitu kan, nanti ketahuan, oh ini saya pernah mengikuti sesinya. Oke ya. Oke, baik. Izin mengambil gambar. Oh, saya tunggu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini banyak peminatnya juga ini, luar biasa teman-teman. Nggak perlu mandi dulu, ayo. Foto dulu. Bener nih. Oke, baik. Oke ya, teman-teman izin mengambil gambar. 1, 2, 3. Oke. Sepertinya masih ada slide berikutnya ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Oke, karena sudah berada di ujung sesi, kita mungkin akan tutup ya, sudah melebihi waktunya, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semuanya untuk partisipasi yang luar biasa pada agenda weekend sharing hari ini. Tentunya juga terima kasih banyak Mas Heri, ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu di sesi-sesi selanjutnya ya Mas Heri ya. Siap, dengan senang hati. Ya, tentu. Oke. Mungkin kita akhiri untuk sesi weekend sharing hari ini. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Lancar-lancar, sukses. Yang itu balik mah.